Kali ini Tita Tut akan membahas soal Olimpiade tingkat SD, materi pola bilangan, statistika, dan peluang. Soal yang pertama, soal tahun 2003. Pak John senang membuat teka-teki. Jika kamu bagi umurku dengan 2, maka akan diperoleh sisa 1, katanya. Kemudian, jika kamu bagi umurku 3, 4, dan 5, juga akan diperoleh sisa 1. Berapakah umur Pak John? Nah, untuk soal seperti ini, cara mengetahui jawabannya adalah kita lihat dulu dan kita pahami soalnya. Di sini dikatakan bahwa jika kamu bagi umurku dengan 2, artinya umurnya Pak John itu adalah kelipatan 2, tetapi harus ditambah dengan 1. Yang selanjutnya, di sini kita tahu lagi bahwa umurnya Pak John itu kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, tetapi harus ditambah 1. Berarti, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menggunakan KPK. KPK dari 2, 3, 4, dan 5. KPK-nya adalah 60. Kemudian, karena harus ditambah dengan 1, karena tadi dikatakan Pak John bahwa sisanya 1, maka harus kita tambah 1. Maka umur Pak John adalah 60 ditambah 1, yaitu 61 tahun. Soal yang kedua, soal tahun 2006. Jumlah semua angka bilangan bulat dari 11 sampai dengan 15 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 20. Berapakah jumlah semua angka bilangan bulat dari 1 sampai dengan 220? Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah memahami soal. Dari sini dikatakan 11 sampai 15 itu adalah 1 ditambah 1 dan seterusnya. Artinya adalah untuk puluhannya kita anggap jadi satuan dan satuannya dianggap dengan satuan. Jadi semua angka yang ada di antara 11 sampai 15 itu dijumlahkan. Jadinya 1 tambah 1 ini artinya 11 untuk angka yang 11. 1 ditambah 2 ini untuk angka yang 12 dan seterusnya sampai 15 dijumlahkan semua menghasilkan 20. Setelah kita memahami soal, maka kita kerjakan. Nah, untuk yang pertama kita diminta dari angka 1 sampai 220. Pertama-tama kita hitung dulu 1 sampai 10 berapa jumlahnya. Nih, 1 sampai dengan 10 itu jumlahnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah 9 hasilnya 45. Kemudian 45 itu kita tambahkan dengan 10, yaitu 45 ditambah 1 ditambah 0 jadinya 46. Itu untuk yang angka 1 sampai 10. Selanjutnya angka 11 sampai 20. Kalau kita jabarkan jadinya 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya sampai ditambah dengan 19. Ini kan kita bisa pisah. Puluhannya kita pisah dengan satuannya. Untuk satuannya itu ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah 9. Itu satuannya. Kemudian puluhannya kita jadikan 1 sendiri. 1 ditambah 1 tambah 1 terus sampai 9 kali. Maka kalau kita gabungkan jadi 1 atau kita jumlah, untuk 1 sampai 9 adalah 45, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian yang satunya ada 9, maka 1 dikali 9. Maka jadinya 45 ditambah 9 sama dengan 54. Ini 11 sampai 19. Kemudian kita tambahkan dengan angka 20, maka jadinya 54 ditambah dengan 2 ditambah dengan 0 sama dengan 56.
Ini untuk bilangan 11 sampai 20. Selanjutnya untuk bilangan 21 sampai dengan 30, caranya seperti tadi. Untuk satuannya sendiri 1 ditambah 2 sampai ditambah 9 itu adalah 45. Untuk 2-nya ada 9 kali, maka dikalikan dengan 9. Maka kalau kita jumlah 45 ditambah dengan 18 jadinya 63. Kemudian kita tambahkan dengan angka 30. Jadinya 63 ditambah 3 ditambah 0 sama dengan 66. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk suku yang pertama itu adalah 46. Untuk suku yang pertama adalah 46. Untuk yang suku yang kedua adalah 56. Untuk suku yang ketiga adalah 66. Kemudian untuk selanjutnya ini akan membentuk pola. Dari sini aja kita bisa lihat bahwa perbedaan satu suku pertama dengan suku kedua itu adalah 10. Perbedaannya dengan suku yang ketiga juga 10. Suku kedua dengan suku ketiga perbedaannya 10. Maka kita bisa prediksi bahwa suku yang keempat juga perbedaannya 10 dengan suku yang ketiga. Dari sini kita bisa menggunakan rumus jumlah pola bilangan aritmatika. Dengan A atau suku pertamanya adalah 46, bedanya adalah 10. Kemudian untuk yang kita butuhkan angka yang terakhir itu adalah 220. Karena kita menghitungnya 10, 10, 10, maka kita tahu bahwa suku terakhirnya adalah 22, suku 22. Maka kita pakai rumus ini, SN. Ini adalah rumus untuk menjumlahkan pola bilangan aritmatika. Untuk info saja, pola bilangan aritmatika itu adalah pola bilangan yang berurutan tetapi memiliki beda yang sama antara suku satu dengan suku lainnya. Seperti yang kita lihat di sini, suku pertama atau angka yang pertama itu adalah 46. Kemudian yang kedua adalah 56. Ini perbedaannya 10. Kemudian untuk yang kedua dengan ketiga perbedaannya 10. Maka ini bisa disebut bahwa pola bilangan aritmatika. Sekarang kita tinggal masukkan saja ke rumus. N-nya kita ganti 22 jadi S22 itu sama dengan 22 dibagi 2. A-nya adalah 46 jadi 2 dikalikan 46 ditambah dengan 22 dikurangi 1 dikalikan 10 maka menghasilkan 3322. Maka kita bisa ketahui bahwa jumlah semua angka bilangan bulat dari 1 sampai dengan 220 adalah 3322. Soal yang ketiga. Dalam suatu pertemuan terjadi 28 peristiwa jabat tangan. Setiap 2 orang paling banyak berjabat tangan sebanyak 1 kali saja. Banyaknya orang dalam pertemuan itu paling sedikit ada titik-titik orang. Ini ada pilihannya, yang A 27, yang B 14, yang C 8, yang D 7. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada optionnya seperti ini, kita bisa logika untuk yang optionnya dulu. Untuk yang 27 ini pasti tidak mungkin, karena 27 sudah ada 27 orang, berarti dia setiap orang akan salaman 1 orang yang lainnya saja. Jadi itu kan kalau seandainya kita bayangkan sebagai ada orang gitu ya, ada 27 orang, cuman salaman sama 1 orang saja setiap orangnya, kan terlihat sombong ya. Yang B 14, kalau 14 berarti kemungkinannya setiap orang 14 orang itu akan salaman dengan 2 orang lainnya gitu saja. Itu masih terlihat sombong.
Berarti kemungkinannya jawabannya kalau tidak C ya D. Oke. Kita sudah tahu kira-kira C atau D. Sekarang kita mau cari tahu jawabannya yang mana ya. Nah, kita misalkan dulu, kita logika. Kita misalkan, jika ada 3 orang bersalaman, 3 orang itu kita misalkan orang pertama itu A, orang kedua itu B, orang ketiga itu C. Maka akan jadinya seperti ini. Untuk yang A itu akan bersalaman dengan yang B dan C. Tidak mungkin dong A dengan A, masa dia bersalaman dengan dirinya sendiri, kan tidak mungkin. Nah ini jadinya A ini bersalaman dengan B dan C, 2. Kemudian yang B karena sudah bersalaman dengan yang A, maka tinggal bersalaman dengan yang C. Maka jadinya B sama C saja. Jadi kita bisa tuliskan bahwa untuk yang A tadi 2, yang B itu tadi 1. Maka 3 orang akan bersalaman sebanyak 3 kali. Dia akan bersalaman dengan semua orang. Seperti itu ya. Kalau seperti itu, oke, kita coba yang C. Kalau yang C ini ada 8. Kalau 8 berarti kita bisa tulis dengan ilustrasi gambar sama seperti ini juga bisa. Atau kita lihat polanya. Di sini polanya, kalau seandainya 3 orang, maka nanti penjumlahannya adalah 2 ditambah 1. Maka kalau seandainya 8 orang, berarti penjumlahannya adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau bisa dibilang orang pertama akan salaman dengan 7 orang yang lainnya. Karena apa? Dia tidak mungkin salaman dengan dirinya sendiri, maka cuma 7. Orang pertama 7, orang kedua 6 kali salaman, orang ketiga 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ya, sampai 1. Kemudian kita jumlah. Dijumlah sudah 28. Maka jawabannya adalah yang C, 8 orang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Bye.